Wah, sekarang sudah zamannya main investasi ya. Sepertinya menarik. Ikutan deh. Langsung aku beli. Nah, sudah. Tapi aku belum mempelajari saham sepenuhnya. Ya udah, aku pergi ke rumah Mas Intan dulu untuk mempelajarinya agar bisa memahami. Aku mau berangkat dulu ah. Peta Cipa, berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas Hendar, ada apa Mas mau kesini? Ini Mas, saya mau tanya-tanya sama belajar tentang saham. Oh, ya udah silakan masuk Mas. Ya Mas. Ayo mari duduk Mas. Ya Mas. Monggo. Jadi Mas Hendar kesini mau tanya-tanya tentang apa? Jadi gini Mas, saya baru saja memulai investasi saham, tapi saya belum tahu tentang fundamentalnya. Walah, jadi begini Mas. Iya, gimana Mas? Saham merupakan sebuah bukti kepemilikan di perusahaan itu Mas. Jadi semisal Mas Enggar kalau mempunyai satu lembar saham, sama saja Mas Enggar yang memiliki perusahaan itu, meskipun 0,000% Mas. Oh, jadi begitu. Iya Mas. Oh iya Mas, ngomong-ngomong soal saham, pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Bisa dijelaskan? Oh iya, jadi di saham itu kebanyakan kekurangannya itu terkadang perusahaan tidak membagikan dividen secara teratur Mas. Nah, itu kan kekurangan dari saham ya Mas. Iya Mas. Kalau kelebihannya? Nah, kelebihannya kebanyakan juga semua perusahaan itu membagikan dividen kepada orang-orang yang membeli saham Mas. Dan yang kedua juga orang-orang mendapatkan capital gain. Nah, capital gain ini itu sebuah selisih antara pembelian dan penjualan saham tersebut Mas. Oh, jadi begitu. Ya. Jadi Mas Endar udah beli saham apa aja sih? Baru 3 Mas. Yang pertama ada Indofood, yang kedua ada Apple, dan yang ketiga ada Bitcoin. Oh, cuma 3 aja berarti ya Mas? Iya Mas, masih 3. Oh iya Mas, sebelumnya mohon maaf ya, saya mau ada acara di luar Mas. Oh iya Mas, mohon maaf saya merepoti. Oh Mas. Terima kasih ya Mas sebelumnya. Iya. Ya. Ya udah Mas, saya mau balik dulu ya. Iya Mas, hati-hati ya Mas ya. Iya Mas. Mas Enggar? Iya. Dari mana Mas Enggar? Dari rumahnya Mas Hildan Mas. Loh, dari mana Mas Jintan habis ngapain? Ini habis tanya-tanya sama, pengen tahu tentang saham. Walah Mas, tapi saya ada keperluan sebentar, bisa masuk ke rumah Mas? Oh iya Mas, bisa. Mas Enggar, maaf ya. Ini kan di dalam ada anak saya tidur. Ya. Sampai taruh aja di dalam, tapi ngobrol di luar, gak apa-apa tak? Oh iya Mas, nggak apa-apa. Iya, taruh aja Mas. Iya Mas. Di sini Mas. Iya Mas. Oh iya Mas, kan saya kan ada yang perlu saya obrolin ya. Iya. Ini Mas, saya ada surat. Nah di sini Mas, di sini tuh saya dapat program dari pemerintah Mas. Iya. Nah pemerintah untuk pembangunan dan membutuhkan dana dari masyarakat Mas. Mas saya sanggup membantu tak Mas? Oh siap. Bentar kita lihat. Saya lihat dulu ya. Ini Mas. Oh iya Mas. Tapi sebelumnya saya mau minta ini ya Mas. Apa? Pembuktian rumah pembangunan rumahnya dahulu. Soalnya saya dulu pernah di kampung saya ditipu sama RT kampung saya dulu. Gitu. Oh gitu tak Mas? Iya. Tapi Masnya bisa tak ikut saya sekarang lihat pembangunannya? Bisa. Ayo Mas. Iya, ayo. Ini Mas ya, rumahnya Mas. Oh, jadi ini bangunannya. Bagus juga ya.
Ya jelas bagus mas. Tapi ini masih kurang mas. Jadi saya membutuhkan dana buat membangun rumah ini mas. Oh, masnya butuh dana berapa kalau boleh tahu? Nah, dananya itu sudah terkumpul mas. Tapi alhamdulillah masnya mau membantu ya. Iya. Tapi sebelumnya sudah ya mas. Ini tempatnya sepi. Jadi kembali lagi di situ ya mas ya. Iya ya, boleh boleh. Silakan duduk mas. Iya mas. Ada apa ini mas, kok berduaan di tempat sepi? Ini mbak, saya kan rencana mau bangun rusunawa di sini. Nah, mas ini sudah membantu mbak buat membangun rusunawa. Tapi dananya masih kurang banyak. Ya sudah, bolehkah saya membantu kekurangan dana tersebut? Ya tentu boleh mbak. Ya sudah, boleh saya minta nomor rekeningnya mas? Waduh mbak ini. Sudah ya mas? Iya, makasih ya mbak ya. Iya. Sudah membantu buat rusun awal. Ya. Ya sudah, kalau masih ada kekurangan bisa hubungi saya ya mas? Iya mbak, siap mbak. Tapi kan sekarang sudah malam hari ya. Bagaimana kalau dilanjut di lain hari? Oh iya mas. Silakan duduk mas. Iya mbak. Kira-kira mas yang kemarin menawarkan ke kita kemana ya? Loh, saya nggak tahu. Emangnya nggak ada kabar? Iya, sekian lama nggak ada kabar. Gimana kalau kita bicarakan berdua baik-baik? Boleh. Gimana kalau ke rumah saya? Ya sudah, ayo. Kan masnya udah lama nggak ada kabar. Gimana kalau kita menjual semua saham-saham kita untuk mengembalikan kerugian ini? Itu yang bagus itu. Saya punya teman, kemungkinan dia bisa membeli saham kita. Oh, kalau boleh saya minta nomornya. Oh iya boleh. Langsung kirim saja. Sudah ya mas. Ya. Kalau boleh saya titip jual saham, soalnya saya ada keperluan pribadi mas. Oh, ya sudah, boleh boleh. Iya. Ya sudah mbak, saya mau pamit mau Oh pulang. iya mas, hati-hati ya mas. Iya. Kalau boleh tahu di mana ya mas tempat sahamnya? Oh, mbaknya juga pengen tahu tempatnya. Iya boleh mas. Ya sudah, ayo saya antar. Boleh mas. Halo mbak, apa benar ini Mbak Felicia? Iya, ini saya mau menjual saham kepada Anda. Apakah Anda mau membelinya? Oh, ya sudah mbak, saya tunggu. Ini masnya yang di telepon kemarin ya? Oh iya mbak, benar. Mari silakan duduk. Ini saya juga membawa teman saya juga ingin membeli saham. Oh, jadi begitu. Kalau boleh tahu di mana ya mas tempat sahamnya? Oh, mbaknya juga pengen tahu tempatnya. Iya boleh mas. Ya sudah, ayo saya antar. Boleh mas. Nah, jadi ini mbak saham milik saya. Dari sini hingga sini kepemilikan saya. Dan dari sana hingga kesekian punya teman saya yang akan saya jual ke Anda. Oh boleh mas, saya juga suka. Baik mbak, ini suratnya. Dan sekarang sudah kedua saham ini sudah menjadi milik Anda. Baik mas, terima kasih atas kerjasamanya. Deal ya. Ya, deal. Makasih. Makasih mas. Ya, sama-sama. Nah, dari cerita tersebut saya akan menyimpulkan apa itu yang dimaksud dengan saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham, yaitu RUPS. Dan
Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan saham. Kekurangannya yaitu tidak membagikan dividen, capital loss, harga fluktuatif mengikuti mekanisme pasar. Dan kelebihan saham ada 3. Yang pertama, mendapat potensi capital gain, mendapat dividen saham, berinvestasi secara fleksibel. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa itu reksadana. Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam portofolio investasi seperti saham, obligasi, pasar uang, ataupun efek atau security lainnya. Apa itu kelebihan dan kekurangan reksadana? Oke, yang kedua adalah dikelola oleh profesional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, investasi reksadana dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan berpengalaman di bidangnya. Yang ketiga ada likuiditas tinggi, yaitu keuntungan reksadana lainnya adalah likuiditas tinggi, yaitu investasi dapat dicairkan atau dijual kapan saja dengan menggunakan harga nilai aktiva bersih NAB yang berlaku saat penjualan. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kekurangan reksadana. Yang pertama adalah one prestasi. One prestasi itu resiko pertama yang mungkin bisa terjadi adalah resiko one prestasi dari manajer investasi. Yang kedua adalah masalah ekonomi dan politik. Adanya permasalahan ekonomi dan politik pada sebuah negara juga bisa menyebabkan investasi reksadana tidak stabil. Yang ketiga, nilai turun. Resiko lainnya yang mungkin terjadi adalah menurunnya nilai aktivitas bersih per unit penyertaan. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa itu obligasi. Obligasi adalah surat bukti pengakuan utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi dengan jangka waktu minimal 1 tahun. Dan saya akan menjelaskan tentang kelebihan atau kekurangannya obligasi. Kelebihannya yaitu meningkatkan kualitas penduduk, dapat membantu penduduk Indonesia memanfaatkan sarana prasarana yang telah ada. Dan kekurangannya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak menjaga sarana dan prasarana yang ada sehingga besar. Sekian dari penyampaian saya yang tadi. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.